Oke, salam channel Arif Sartono. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode belajar sebagai salah satu alternatif dalam menekuni proses belajar. Langkah yang harus dilakukan adalah menentukan dahulu materi apa yang akan Anda pelajari. Apakah Anda mau belajar tentang agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, seni, PJOK, matematika, fisika, biologi, atau kimia? Dalam metode yang saya sampaikan ini terdiri dari 5 langkah, disebut PQRST, yaitu P. Preview, Key, Question, R. Read, S. C. Dan T adalah tes. 5 hal ini nanti akan saya uraikan satu persatu. Selamat menyimak. Misalnya Anda akan belajar fisika, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menyiapkan buku referensi, kemudian tentukan topik yang akan dipelajari. Lalu, batasannya juga ditentukan. Hal ini menyangkut banyak sedikitnya bahan karena berhubungan dengan waktu yang akan dialokasikan untuk ini. Yang kedua, menyiapkan buku catatan. Catatan ini berhubungan dengan topik yang dipilih. Artinya, apabila di dalam topik tersebut membutuhkan hal lain, dapat disiapkan juga. Yang ketiga, laptop atau tab atau HP, handphone, apabila diperlukan aplikasi apa yang akan digunakan. Misalnya kalkulator, Excel, Notepad, Sticky Note, Lightshoot. Lightshoot ini aplikasi screen capture. Kemudian OneNote, mungkin juga PowerPoint dan lain-lain. Apabila memerlukan situs apa yang akan dipakai? Karena hal ini perlu disiapkan terlebih dahulu. Karena dalam beberapa kasus sering terjadi bahwa apabila dalam mencari bahan di internet dilakukan pada saat sedang melakukan aktivitas belajar, dapat terganggu dengan adanya berbagai hal yang lebih menarik daripada belajar. Misalnya nonton YouTube, sosmed, dan lain-lain. Maka siapkanlah hal ini dalam waktu khusus sehingga Anda dapat mencatat atau menyimpan link-link yang diperlukan. Kemudian yang keempat, alat apa yang akan diperlukan untuk melakukan proses belajar. Misalnya alat tulis penggaris, alat tulis warna, buku, penunjang. Dalam hal ini misalnya diagram, kamus, gambar, dan lain-lain. Yang kelima, tak kalah penting adalah menyiapkan tempat yang kondusif dan mendukung untuk aktivitas belajar. Menyiapkan tempat seperti meja belajar itu bersih dari barang selain fisika. Barang yang lain disimpan terlebih dahulu. Faktor pengganggu disingkirkan seperti foto, album, televisi dimatikan,
majalah atau koran disingkirkan, kemudian makanan atau kue disimpan, lalu penerang yang cukup. Ya, usahakan lampunya cukup untuk aktivitas belajar. Juga tempat duduk diusahakan yang nyaman. Jadi jangan belajar di tempat tidur atau di lantai. Hal itu tidak nyaman dan itu tidak mendukung untuk fokus belajar. Oke, kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Ya, pada langkah question terdiri dari apa yang Anda ingin ketahui, tujuan utama apa dalam mempelajari topik ini, kemudian kumpulkan ya, berdasarkan subtopik yang ada, batasi, jangan terlalu panjang rumusannya. Kemudian susunlah berdasarkan urutan prioritas, artinya dipertimbangkan faktor tingkat kepentingannya. Kemudian berpikirlah tentang apa yang membuat Anda optimis, karena hanya ini yang dapat membangkitkan semangat belajar Anda. Dari beberapa hal yang sudah Anda kumpulkan, berilah tanda poin mana yang paling menarik dan berhubungan dengan konteks topik yang sedang Anda pelajari. Yang terakhir adalah Anda juga perlu mengevaluasi bahan belajar yang telah Anda pelajari terakhir kalinya, agar Anda dapat memperbaiki saat belajar sekarang ini. Jadi kalau dirangkum untuk langkah question, aku oke. Jadi apa yang Anda ingin ketahui, kumpulkan subtopiknya, urutkan berdasarkan prioritas, optimis, kemudian kumpulkan yang menarik, lalu yang terakhir evaluasi bahan terakhir. Oke, kita lanjutkan dengan langkah read. Pada langkah read terdiri dari bacalah bahan topik secara keseluruhan seperti membaca berita. Maksudnya Anda harus membaca dengan cepat, tetapi juga tidak terburu-buru. Kemudian bacalah ulang sambil mengumpulkan poin-poin penting dengan menggunakan tools yang Anda pilih, termasuk formula atau rumus yang digunakan. Selanjutnya, bacalah poin-poin yang telah Anda kumpulkan dan mengulanginya sambil menutup bacaan. Bukalah bacaan sumbernya jika masih belum hafal. Dan yang terakhir, membaca poin-poin sekali lagi sambil menjelaskannya, termasuk latihan menyelesaikannya atau mengambil soal-soal yang ada di buku. Kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu C. Pada langkah C terdiri dari poin-poin yang penting, katakanlah dengan bahasa sendiri, termasuk menjawab soal-soal yang ada di buku, tentu sambil bersuara. Ulangi membaca poin-poin sampai Anda hafal dan paham dan tidak perlu membuka sumber aslinya dan sambil menghafalkannya. Kemudian ujilah kemampuan hafalan Anda dengan meminta bantuan teman dan manfaatkanlah media sosial yang biasanya Anda gunakan seperti Line, WA, Gmeet, Zoom, dan lain-lain. Dan yang terakhir, carilah soal yang tersedia di internet, YouTube, dan lain-lain sebagai latihan dan melengkapi yang kurang sehingga semakin lengkap. Oke, langkah yang terakhir adalah
tes. Pada langkah tes ini, Anda tentu diharapkan sudah siap untuk menghadapi tes. Coba ujilah dengan mengatakan secara random apa yang Anda kuasai secara spontan. Bicaralah dengan keyakinan, buktikan dengan optimis. Dengan demikian, saya rangkum penjelasan saya bahwa metode ini dikenal dengan PQRST, yaitu P preview, kemudian key question, R read, S say, dan yang terakhir adalah T, yaitu tes. Oke, penjelasan saya semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.